Pengertian penyakit virus Zika. Virus Zika adalah virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk. Penderita infeksi virus Zika biasanya tidak mengalami gejala atau hanya merasakan gejala ringan. Virus ini pertama kali ditemukan pada seekor monyet di hutan Zika, yaitu di Uganda pada tahun 1947. Pada tahun 1952, ditemukan pertama yang terinfeksi virus Zika di Uganda dan Republik Tanzania. Sementara di Indonesia, tercatat ada 5 kejadian infeksi virus Zika dari tahun 1981 hingga tahun 2016. Virus Zika termasuk ke dalam kelompok flavivirus, yaitu kelompok virus yang sama dengan virus penyebab demam berdarah dan chikungunya. Faktor resiko penyakit virus Zika. Ada beberapa faktor yang bisa meningkatkan resiko terinfeksi virus Zika, yaitu melakukan perjalanan ke daerah yang banyak terjadi kasus virus Zika, terutama negara di benua Amerika dan Afrika. Melakukan hubungan seks dengan penderita virus Zika tanpa memakai pengaman atau kondom. Penyebab penyakit virus Zika. Virus Zika ditularkan melalui nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Spesies nyamuk yang sama dengan spesies nyamuk yang dapat menularkan demam berdarah dan chikungunya. Nyamuk ini aktif di siang hari dan hidup serta berkembang biak di area yang terdapat genangan air. Proses penularan bermula ketika nyamuk mengisap darah dari seseorang yang telah terinfeksi, lalu menularkan virus ini ke orang lain melalui gigitannya. Selain melalui gigitan nyamuk, virus Zika bisa menular melalui transfusi darah dan hubungan seks. Virus ini juga dapat ditularkan dari ibu hamil ke janin yang sedang dikandungnya. Virus Zika dapat ditemukan pada air susu ibu atau ASI, tetapi belum ada laporan penularan virus Zika melalui proses menyusui. Oleh sebab itu, ibu yang sedang menyusui umumnya dianjurkan untuk tetap menyusui bayinya meskipun ibu sudah terinfeksi, tinggal, atau berpergian ke daerah yang rawan penularan virus tersebut. Tanda dan gejala penyakit virus Zika. Pada sebagian besar kasus, infeksi virus Zika tidak menunjukkan tanda dan gejala apapun, sehingga penderita tidak mengetahui bahwa dirinya sudah terinfeksi virus ini. Tetapi jika gejala muncul, biasanya hanya bersifat ringan dan baru muncul 3-12 hari setelah gigitan nyamuk tersebut. Beberapa tanda dan gejala yang dapat muncul akibat infeksi virus Zika adalah merasa gatal hampir di semua bagian tubuh, tubuh mudah lelah, demam, sakit kepala dan pusing, ruam di daerah kulit, nyeri otot, mengalami nyeri sendi dan bengkak pada persendian, mata menjadi merah, konjungtiva atau peradangan kelopak mata, nyeri di bagian belakang mata, muncul bintik-bintik merah di permukaan kulit. Tanda dan gejala di atas biasanya berlangsung selama beberapa hari dan mereda setelah 1 minggu. Dalam kebanyakan kasus, penyakit virus Zika dapat pulih secara total dan gejala membaik dengan sendirinya. Virus Zika ini umumnya kembali pulih dalam waktu 7-12 hari. Komplikasi penyakit virus Zika. Infeksi virus Zika umumnya tidak menimbulkan komplikasi. Namun pada ibu hamil diketahui dapat menyebabkan keguguran. Selain itu, infeksi virus Zika dapat menimbulkan komplikasi serius pada janin seperti ukuran kepala bayi lebih kecil dari normal atau mikrosefali, rusaknya sebagian tulang tengkorak, kerusakan otak dan berkurangnya jaringan otak, kerusakan pada bagian belakang mata, terbatasnya kemampuan gerak akibat gangguan sendi atau akibat terlalu banyak tonus otot, sindrom Guillain-Barré, dan meningitis.
Cara transmisi penyakit virus Zika. Virus Zika terutama ditularkan melalui gigitan nyamuk yang terinfeksi dari genus Aedes, terutama Aedes aegypti, di daerah tropis dan subtropis. Nyamuk Aedes biasanya menggigit di siang hari, memuncak pada pagi hari dan sore hari. Ini adalah nyamuk yang sama yang mentransmisikan demam berdarah, cikungunya, dan demam kuning. Virus Zika juga ditularkan dari ibu ke janin selama kehamilan, melalui kontak seksual, transfusi darah, dan produk darah dan transplantasi organ. Cara pengobatan penyakit virus Zika. Memenuhi asupan cairan untuk mencegah terjadinya dehidrasi, mengonsumsi obat pereda rasa sakit seperti paracetamol untuk meredakan demam dan sakit kepala. Jangan lupa selalu berdiskusi dengan dokter sebelum menggunakan obat-obatan tambahan selain yang sudah disebutkan di atas. Istirahat yang cukup, jangan konsumsi aspirin dan obat-obatan non-steroidal anti-aspirin lainnya untuk mengurangi risiko perdarahan. Cara pencegahan penyakit virus Zika. Pencegahan penyakit virus Zika adalah dengan tidak berpergian ke negara atau daerah di mana terjadi banyak kasus virus Zika, terutama jika sedang hamil. Tetapi jika Anda harus pergi ke negara atau daerah tersebut, lakukan langkah-langkah di bawah ini. Konsultasikan terlebih dahulu kesehatan Anda dengan dokter 4-6 minggu sebelum keberangkatan. Carilah informasi tentang fasilitas kesehatan yang tersedia di daerah yang akan Anda kunjungi. Jangan berhubungan seks tanpa menggunakan pengaman atau kondom. Sedangkan pencegahan untuk gigitan nyamuk penyebab virus Zika, ada beberapa cara yang bisa Anda lakukan. Selalu kenakan baju berlengan panjang, celana panjang, serta kaos kaki. Oleskan lotion anti nyamuk dengan kandungan DIT minimal 10%. Jangan mengoleskan lotion ke mata, mulut, luka terbuka, dan area kulit yang mengalami iritasi. Gunakan pendingin ruangan atau AC jika memungkinkan. Jika tidak ada AC, pasang kawat nyamuk di jendela pintu. Pasang kelambu di tempat tidur. Dan jika Anda memiliki bayi atau balita, pasang kelambu di kereta dorong bayi tersebut. Jika Anda harus tinggal di sana cukup lama, bersihkan tempat penampungan air setiap 1 kali dalam seminggu dan tutup tempat air tersebut agar nyamuk tidak bertelur di dalamnya. Sebarkan bubuk larvasida di tempat penampungan air untuk membunuh larva nyamuk tersebut. Buang barang bekas yang dapat menyebabkan air tergenang seperti ember, pot bunga, atau ban yang sudah tidak terpakai lagi. Penata laksanaan penyakit virus Zika. Tidak ada terapi spesifik untuk virus Zika. Pengobatan ditujukan sebagai terapi suportif dan simptomatis. Beberapa langkah dalam tata laksana kasus adalah sebagai berikut. Melakukan pengobatan terhadap gejala klinis kasus dengan obat-obatan yang sesuai. Rumah sakit yang merawat kasus penyakit virus Zika harus memastikan kembali bahwa rumah sakit telah bebas vektor dengan cara melakukan PSN 3M+ secara intensif. Pada pasien hamil yang positif terinfeksi virus Zika, harus digali informasi usia kehamilannya, taksiran persalinannya, pasangan seksual, dan dilakukan monitoring perkembangan janin melalui pemeriksaan USG untuk mendeteksi adanya kelainan. Persalinan harus dilakukan di rumah sakit rujukan, regional, provinsi, atau nasional, sehingga dapat dilakukan pemeriksaan lebih lanjut pada bayi yang akan dilahirkan nantinya, seperti memungkinkan bayi terinfeksi dan lahir pada masa fitermia atau memiliki kelainan bawaan dan gangguan neurologis.